sekarang ada spesial nih. Kita sotoy di Kepot. Alright. Dan sekarang pas jam 12 malam hari kemerdekaan. Selamat ulang tahun. Dirgahayu. Merdeka yang total. Terus Bang Sam, kita sekarang kedatangan ini tamu istimewa kembali ya. Setelah lama nggak jumpa. Setelah lama tidak berjumpa. Om Uji, kita manggilnya Uji. Uji kita manggilnya. Uji. Ya. Orang tahu Bastian Kozi. The Brur, gitaris The Brur. Vokalis dan pendiri dari Kozi Republic. Ya. Apa kabar, Mas Bro? Baik. Ahlan wa sahlan. Arema. Gila ini. Dan Ini sohib lama semuanya. Sohib lama. Ini seperti kayak di recall ulang lagi nih gitu. Tapi kayak gua ngomong kemarin, aku ngobrol juga sama Uji. Satu bulan ini kita ketemu teman-teman lama semua ya. Iya. Benar. Ya itu berarti memang sudah timingnya untuk bersilaturahim kembali ya. Perjalanan berapa bulan ini? Jadi ketemu teman-teman kita di apa Jakarta. itu membuktikan siapa aja yang masih istiqomah. Alhamdulillah. Di jalur itu ya kan istiqomah ketemu lagi gitu loh. Iya kan gitu. Ya kan gitu jadinya. Apa kabar nih, Om Uji? Baik alhamdulillah. Bikin apa sekarang, Om? Ya ini sekarang kita lagi saya barusan rilis single Kita Indonesia. Oke, ya. Rilis kita. Sama Irang ya. Jadi Dan hari ini rilisnya. Irang ini. mantan BIP. Iya, Mantan BIP. Iya, jadi dia single Kita Indonesia ini saya featuring dengan Irang. Terus ada Bongki juga terlibat dalam pengisiannya. Bongki ya. Ada Bongki sama Bongki Marcel sama Adila Wido, ada drummernya. Ada Adila Wido, ada Estu Pradana Brahmono di keyboardnya. Estu ya kan. Estu di keyboard. Ya jadi itu memang lagu ini udah saya persiapkan lama untuk saya persembahkan di hari kemerdekaan Indonesia. Sekarang. Iya. Dan rilis hari ini ya. Dan rilis hari ini tadi jam 9. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Iya gitu. Jadi kita kasih tahu dulu ini rekaman kita pas 17 Agustus jam 12 malam. Ya. Dan barusan rilis single Kita Indonesia. Kita Indonesia. Jam 9 malam tadi. 16 Agustus tadi 9 malam. Ya, 9 malam. Jam 9 malam tadi. Gitu. Jadinya. Jadi pikiran kayak ngerilis itu gimana ceritanya? Bang Uji. Ya itu, jadi sudah lama kita tuh nggak mendengarkan lagu yang apa namanya, yang sifatnya menggelorakan rasa cinta kepada tanah air itu. Jadi kan apa namanya, kalau dulu tuh kan ada kayak lagunya Gomblo tuh yang Gebiar itu. Gebiar itu. Nanti itu dia almarhum Mas Gomblo. Itu kan setiap kemerdekaan itu kan selalu dibawain itu. Iya, anthem itu. Iya, jadi karena lagu itu memang bisa gitu. Jadi membangkitkan rasa cinta, membangkitkan rasa cinta kepada tanah air, rasa patriotik gitu ya. Patriotik ya. Yang sudah lama hilang dalam diri masyarakat kita. Gitu. Jadi kita ini sebetulnya ada di dalam keabu-abuan, jadi tentang masalah kemurnian jati diri bangsa. Ini dalam ini, Mas ya. Dalam ini. Gitu. Oke. Jadi abu-abu ya. Iya. Di antara berarti. Di antara. Jadi kita tuh sebetulnya tinggal di mana sih sebetulnya? Kita tinggal di mana? Apa yang menjadi identitas kita itu? Apa yang menjadi jati diri kita itu sebetulnya? Kita ini siapa? Oke. Indonesia ini yang mana sih? Iya, apa kita pribadinya. Iya, misalnya kita ini ya sebelum ngomong tentang Indonesianya nih. Ya.
ceritanya gitu ya. Nah makanya akhirnya kita sadarkan lagi bahwa kita ini Indonesia. Ya di sini kita tinggal, di sini kita hidup, di sini kita dibesarkan, di sini kita bahagia sampai akhir hayat kita nanti. Gitu. Apa yang sudah kita berikan buat Indonesia selama ini, gitu. Kalau saya dari saya sebagai musisi, saya sebagai seniman, saya persembahkan karya saya ini untuk Indonesia. Gitu. Jadi dengan saya ciptakan lagu ini, saya punya harapan bahwa kita menyadari itu penting, perlu digarisbawahi, menyadari bahwa kita itu hidup di tanah surga. Iya. Kita hidup di tanah surga gitu. Jadi jangan berdoa minta surga padahal kalian sudah hidup di dalam surga. Jadi kalian nanti tidak pantas masuk surga nanti kalau kamu tidak sadar kalau kamu tinggal di surga. Iya kan gitu kan? Ya, kesadaran itulah yang perlu dibangkitkan bahwa saat kita menyadari bahwa kita mempunyai sesuatu yang sangat indah, yang sangat bagus, yang sangat keren, kita pasti akan sayang. Nah, coba kalau misalnya ente punya mata saya. Kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau saya mata goyang. Tak goyang. Tak monyet. Tak monyet ya kan. Jadi kalau kamu mempunyai sesuatu yang indah, pasti kamu akan sayang-sayang dong. Iya dong. Tapi kalau kamu nggak menyadari, logikanya kan gitu. Iya. Tapi kalau kamu nggak menyadari kalau kamu punya sesuatu yang indah, kamu biarin. Nah, rasa itu yang kita harus sadar, bangkitkan kesadaran itu. Oke, sebentar. Ampun dia. Ini kekecilan. Di edit aja tinggal kan? Operatornya lagi nggak ada. Operator. Udah pecah-pecah nih. Oke, sip, aman. Jadi gitu. Tapi ya ini, sorry. Tapi aku yang tertarik tadi sebelum Om Sam datang, ya. Om Uji itu bilang kita itu harus keluar gimana tadi kenyataan. Oh iya. Jadi itu, gini. Itu penting. Ya itu. jadi konsepnya begini ya. Setelah jadi sebuah karya itu tidak cukup hanya dengan diutarakan saja. Jadi sebuah karya itu harus diiringi dengan langkah yang nyata. Jadi tidak bisa karya itu kita biarkan sendiri aja mengalir begitu aja. Yang paling bagus adalah karya itu kita ikuti dengan langkah yang nyata. Oke. Ya gitu. Karena saya berbicara tentang Indonesia, saya berbicara tentang kita Indonesia, maka yang saya lakukan belakangan ini ya gitu. Saya ngelakuin adventure, saya bikin vlog, saya bikin video tentang surga-surga yang tersembunyi. Surga tersembunyi. Surga-surga yang tersembunyi. Itu seperti apa, Pak Uji? Loh, ya itu kan makanya saya pengen kasih tahu bahwa saya sendiri aja, baru mau nyari surga-surga yang tersembunyi dan sudah saya temukan beberapa antara lain yang udah kalian lihat di video klip tadi. Video klip barusan. Video klip kita Indonesia. Kita lihat sama-sama ya. Nah, itu nanti teman-teman tuh lihat ya videonya kita Indonesia di Zlatan Adventure. Itu di mana itu kemarin tuh? Itu di Geopark Ciletu, Jawa Timur. Di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Like Earth. Iya. Sukabumi. Like Earth. Jadi itu ada namanya curug itu tiga step dia. Curug itu air terjun, waterfall. Ya, waterfall. Dia ada 3 step. Yang terakhir itu namanya Curug Cikante yang tadi kita syuting itu. Itu jalurnya itu yang paling atas. Paling atas. Yang paling bawah Curug Sodong namanya. Yang Curug Cikante itu 2, 3 itu Curug Cikante. Tapi yang paling atas itu ya. Itu jalurnya tuh sebetulnya bukan human trekking itu. Itu gitu? Sebetulnya tapi kita lewatin itu. Itu merangkak batu-batu. Terus kita pakai trekking pole itu ke situ. Begitu udah sampai di atas dengan perjuangan yang sulit tadi, itu kayak nonton film Indiana Jones itu. Jadi
Gue serasa kayak Indiana Jones gitu di atas. Anjir, gue bilang Nggak, di Facebooknya Uji gue lihat itu waktu pas dia bikin itu 2 minggu yang lalu lah kalau nggak salah aja. Iya, itu kan karena baru ada teaser kan itu kan, baru ada teaser. Dia liatin nih, guys, gua di atas mana ini, dia liatin. Iya, keren banget. Facebooknya Bastian Kozi. Iya. Emang keren tempatnya itu. Nah sekarang gini, kalau aku kenapa mau bikin di video klip di situ, itu tempat itu belum pernah belum terjamah untuk belum, maksudnya dia udah terjamah sama orang, tapi tidak semua orang bisa naik yang sampai tingkat paling atas. Perlu keinginan apa-apa gitu. Bisa juga, jadi memang tidak banyak orang yang dibawa ke atas itu memang, karena satu treknya sulit, ya terus yang kedua memang tidak bisa bikin video di situ. Oh, nggak gitu. Boleh apa nggak bisa? Nggak boleh dan belum boleh, bukan nggak boleh ya, belum boleh, dan kan kalau bikin video di situ selalu banyak yang nggak jadi. Kenapa mas? Itu kan ini. Sebentar saya rokokan dulu. Silakan. Guys, pakai rokok guys ya. Iya kan, ya. Gitu. Ayo silakan mau ngeteh, mau apa terserah. Asik kan gitu kan. Cerita nih. Asu. Ini Asu kawan kita nih, Asu nih ya. Asu. Teman kita, bukannya kita ngenyek ya. Asu itu aku selalu untukmu. Nah itu karena Asu Uji datang kemari. Tata harta wanita itu. Ngeri ya. Lasem, Asu lasem. Jadi terusin nih yang tadi nih. Lanjut. Yang kenapa kok nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Karena semuanya, segala sesuatu di dunia ini yang terutama adalah dari niat. Oke. Ya niatnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tuh dari niatnya. Jadi kan karena saya berniat ingin membangkitkan rasa cinta tanah air, ya, membangkitkan rasa cinta kepada Indonesia, membangkitkan rasa cinta kepada alam. Alam semesta ya menyatu sama kita, dia welcome, dia terima, dan saya bisa ngerasain itu. Aku bisa ngerasain itu, guys. Aku bisa ngerasain itu. Mereka welcome dia. Jadi ini semua makhluk di dunia ini berbicara sebetulnya. Cuman masalah kita tidak bisa menangkap di jasmani kita, ya, nggak bisa komunikasi. Iya. Kita tidak bisa menangkapnya dengan panca indera kita. Kita hanya bisa menangkapnya dengan rasa. Ya, dengan rasa, dengan ketajaman rasa, dengan mata batin. Jadi waktu itu yang tak rasain, welcome banget alam itu. Sampai ada pelangi. Asu yang ngomong depan sana. Iya, asu. Sampai begitu. Jadi yang tadi yang pas waktu syuting itu yang saya interlude itu, yang kelihatan air terjun dari bawah, itu kamu kalau lihat dari bawah, aku kecil banget itu, tinggi banget itu. Udah pakai drone. Berapa meter itu? Waduh, itu pokoknya sampai kecil. Itu kalau air terjun itu kira-kira mungkin sekitar perjalanan ke atasnya itu mungkin sekitar 1 kilo, hampir 1 kilometer, mungkin nggak sampai 1 kilometer. Jadi udah kecil banget kalau dilihat itu. Aku kalau dari bawah gitu ya. Kamera dari bawah? Enggak, kamera dibawa ke atas. Kita kan ada pakai kamera dua. Tim produksi berapa kamera? Dua kamera. Drone nggak bisa naik di situ. Loh? Drone itu nggak, karena magnet terlalu tinggi. Di geopark itu magnetnya, kekuatan magnetnya itu terlalu tinggi dia macam. Jadi nggak bisa ngangkat. Nggak bisa, dia bisa naik tapi habis gitu bisa hilang sinyal. Habis gitu nggak karu-karuan kemana itu. Gitu. Jadi akhirnya tadinya kita udah bawa drone itu nggak jadi pakai drone. Akhirnya aku tadi pikiranku, wah pakai drone ini pasti spektakuler jadi. Tapi ya nggak menghilangkan apa namanya esensinya sih sebetulnya, nggak masalah gitu. Ya, itu welcome banget. Akhirnya sama akamsi-akamsinya juga di sana juga sedap. Loh, malah mereka tuh bawain speaker, guys. Kita itu jalan itu loh, merangkak.
akamsinya tuh bawa speaker jalan enak. Akamsi ini anak kampung sini. Anak kampung sini. Situ anak kampung situ. Waktu di sana anak kampung sini. Kalau kita di sini anak kampung sana. Situ ya. Jadi bawa enak aja tuh. Wah, kita aja berangkang gitu bawanya. Dia wah, aku semakin yakin bahwa manusia itu yang paling bagus adalah dilatih oleh alam. Kamu mau latihan pakai gym, kayak latihan pakai apa segala macem ya. Kamu bisa malu kamu ngeliat sama Kamsi itu, orang-orang lokal itu. Iya kan? Slow aja tuh. Iya kan? Kita latihan dia latihannya di alam. Itu luar biasa soalnya. Iya, jadi memang gini nih, nanti makanya ini salah satu perspektif saya juga gitu. Jadi kalau misalnya ngomong tentang situasi global nanti pada akhirnya dunia ini ya kan sudah akan memasuki situasi yang sangat tidak ramah nanti situasi global ini nanti ya. Nah, saat itu nanti akan datang situasi itu, kita akan banyak bersandar pada alam. Back to nature. Yeah. Balik lagi gitu, alam gitu. Nah, sekarang makanya mumpung sekarang belajarlah untuk itu. Iya, belajar untuk mencintai alam gitu loh. Karena nanti alam akan mencintai kita. Kalau kita cinta alam, alam akan cinta kita. Iya. Makanya tuh kalau aku cinta kamu, kamu cinta aku. Gitu ya. Kan gitu. Kan semuanya kan begitu roots-nya kan. Apa timbal balik. Sampai akhirnya tadi ada sebelum Pak Sam datang. Kita itu berjalan uji nih. Dari sesuatu yang nyata tapi tidak nyata ke sesuatu yang tidak nyata yang sebenarnya itu nyata. Jadi gini. Konsep back to nature atau yang namanya rekreasi atau yang namanya liburan atau yang namanya back to nature apa tadi pariwisata itu sebetulnya pada dasarnya adalah melarikan diri dari kenyataan yang tidak nyata menuju ketidaknyataan yang nyata. Itu sebetulnya konsepnya. Jadi gini, aku terangin ya. Kenapa kok aku bilang kenyataan yang tidak nyata? Kita tuh setiap hari mengeksploitasi diri yang kita pikir kita setiap hari itu nyata nih. Kenyataan hidup kita nih yang kerja apa segala macam tuh. Padahal sebetulnya bukan untuk itu yang kita cari itu. Sebetulnya. Pada akhirnya saat kita perlu rekreasi atau kita perlu liburan atau kita perlu pariwisata ngomongnya, kita kembali kepada alam atau ke desa atau kemana yang sifatnya alam ya. Yang tadinya kita pikir itu nggak ada. Iya kan? Kita kan nggak pernah nyadari itu, kita di kota kerja di kantor muter gini ya, nggak tahu yang namanya desa itu apa. Padahal saat ke desa, saat ke alam, yang kita pikir tadinya itu ndak nyata, ndak ada, ya kan? Pas sudah sampai di situ kita ngirup oksigennya. Inilah baru kenyataan. Yang tadinya kita pikir tidak nyata, itulah nyata. Jadi konsepnya apa? Melarikan diri dari kenyataan. Kita tuh harus melarikan diri dari kenyataan yang tidak nyata menuju ketidaknyataan yang nyata. Di situ, Jal. Itulah artinya merdeka yang sejati. Aku baru mau nanya, jadi maksud merdekanya Om Uji berarti di sana. Iya. Jadi bagaimana kita bisa ngaku merdeka kalau sebetulnya kita nggak paham kita tuh ada di kenyataan atau di ketidaknyataan. Iya, posisi aja nggak tahu ya. Iya. Posisi. Iya kan? Sama seperti kita bicara tentang berdoa kepada Tuhan minta surga, padahal kita sudah ada di surga. Terus kamu itu doa apa kan niku? Iya kan? Kok kamu nggak sadar kalau kamu tinggal di surga? Ya kan? Berarti kan kamu nggak pantas dapat surga. Orang kamu dikasih surga aja nggak tahu rasanya surga. Nah, itulah. Makanya itu kalau saya ngomong merdeka, itu merdeka yang total, pahami dulu artinya merdeka itu.
Gitu loh. Dan sebelum ngajak orang merdeka, Merdekakan diri sendiri dulu. diri sendiri dulu. Baru lu merdekain bangsa lu. Iya kan? Kan gitu. Kan gitu kan, Jan? Nah, Konsepnya seperti itu. jangan bilang ngomong merdeka aja tapi diri lu nggak merdeka. Merdekain diri lu dulu, baru bangsa lu merdekain. Itu mereka menurut Puji ya. Bastian Kozi ya, merdeka seperti itu ya. Ya tapi itu sebetulnya bukan hanya menurut saya hanya berperspektif ya, tapi sebetulnya kenyataannya begitu. Seperti itu ya. Iya, sekarang gini. Sorry, saya menyinggung agak lebih dalam ya. Harus. Menyinggung agak lebih dalam. Menarik ini. Kok misalnya ngomong kemarin ngobrolin politik apa Ya. Iya. Padahal itu sebetulnya itu kenyataan yang tidak nyata itu. Semrawut semu kan? Semua. Sebetulnya intinya apa? Intinya gimana sih lu caranya jagain Indonesia kan cuma itu doang sebetulnya. Iya. Simple kan? Simple. Ya apa kon carane jago Indonesia? Ayo. Kok kon ngurusi sing kon partai iki, kon partai iku, bahkan anak-anak band aja sampai ikut-ikutan dukung sana, dukung sini. Jangan lupa kamu tuh kemurnianmu menjadi seniman yang dipertaruhkan. Betul. Iya kan? Benar. Sorry to say gitu. Saya agak keras untuk itu di situ ya kan. Prinsip. Iya gitu loh. Tapi ya enggak apa-apa. Nanti kalau kamu melakukan itu, ya kamu tanggung sendiri akibatnya. Iya. Kan gitu kan, Daes. Nah, begitu. Jadi akhirnya kalau kamu kemurniannya dipertanyakan, akhirnya ya terjadi pengkhianatan terhadap diri. Ya toh? Iya, sebetulnya dirimu gak gitu, tapi kok kamu khianati sih? Ya. Iya kan? Jadi di mana letak kemurnian kamu berkesenian kan gitu. Padahal kita sebagai seniman itu adalah pengontrol sosial. Kalau perlu kita jadi oposisi dengan cara kita berkesenian lebih tajam, Jal. Betul. Aku ngerti maksudnya. Paham. Iya. Jadi setidaknya gini deh, berarti kan merdeka itu ketika kita itu emang berada di posisi yang kita mau. Iya. Ya. Iya. Seniman jadilah betul-betul murni sebagai seniman. Kalau betul-betul politikus ya jadilah politikus. Jadi politikus. Kalau gitu. pedagang ya jadi pedagang. Jadi pedagang. Kalau kita on position, on track semuanya. Iya. Itu yang merdeka. Semuanya pasti akan sama. Ya, makanya dia asik. gini. Kamu tahu apa yang kamu mau. Nah. Gitu aja tuh. Iya kan? Ya. Tapi yang penting pada dasarnya adalah kalau kita sepakat nih, kita ngomong Indonesia, ya, jangan saling mengkhianati. Kan itu. Iya kan? Betul. Mau jadi politikus, mau jadi seniman, jangan saling mengkhianati. Wong iki seduluran kabeh kok. Iya. Saudara semua. Sedulur kabeh. Iya. Ojo senggol-senggolan. Kan kita hidup sama-sama. Iya. Nyari makan sama-sama. Jangan saling menghambat. Jangan tiru sejarah kita yang kayak kita obrolin tadi. Nah, makanya sekarang gini, ya ini tak bahas lagi nih, lebih dalam lagi nih ngomongnya ya. Harus. Sangar tapi nih ya kan. Iya. Iya. Mas Arema ini. Ini kan dalam sejarah kita aja loh, kita lihat deh pahlawan-pahlawan nasional. Makanya aku di lagu saya ngomong ya. Kalau kita bisa menjaga Indonesia, ya, pahlawan-pahlawan itu akan tersenyum. Matinya nggak sia-sia, berjuangnya nggak sia-sia, dia akan tersenyum. Coba kita lihat lebih dalam ya, hampir sebagian besar pahlawan nasional itu ya dikhianati oleh saudaranya sendiri. Ayo Pak, kita sebutin siapa? Pangeran Diponegoro, Cut Nyak-Din, sama mana? Imam Bonjol, Hasanuddin. Sampai si Pitung, ayo. Sakera, ayo. Sakera dah iya. Loh, iya. Iya kan? Celurit sampean. Iya kan? Celurit sampean kan. Loh, itu aja dikhianati masnya sendiri, ya kan? Terus di mana nilai merdekanya? Ya. Apa nilai kemerdekaan kita ini sebetulnya? Kita harus berani melihat realita itu ya. Ya, tentang kemerdekaan yang sejati. Ya. Pak Dirman pernah ngomong ya sama Bung Karno. Ya, Jenderal Besar Sudirman. Ya. Dan ngomong kalau merdeka jangan setengah-setengah. Merdeka yang total,
kafah. Iya kan? Sehingga kita bisa bener-bener beristiqomah di jalan kita. Kalau kita merdeka kan bener gitu kan? Kan gitu ya, nggak mencela-menceli, nggak menggo, nggak berkhianat, berjanji sama sedulurin Indonesia semuanya, nggak berkhianat, kan gitu. Nanti kita akan menjadi bangsa yang besar, yang sulit ditandingi sama negara-negara lain kalau kita melakukan itu. Karena kita memang dari leluhurnya sebetulnya sudah begitu, kita punya jiwa, tapi dikaburkan itu. Ya. Iya. Dikaburkan itu. Kita tuh sebetulnya sudah punya yang tentang ngomong tepos liro, toleransi, gotong royong. Itu sudah ada loh itu. Rootsnya udah ada. Jadi seperti kayak gini loh, kita ini bangsa Indonesia tapi kok nggak mau jadi orang Indonesia gitu loh. Kayaknya gitu. Jadi kita tuh nggak pernah mau jadi kita gitu loh. Ngomong kesemek jalur jadi salah. Iya. Kamu kesemek. Enggak, aku salah. Padahal kesemek gitu kan gitu loh. Iya. Nah, coba tentang lagunya sendiri itu gimana itu? Makanya maksudnya dalam artian kok tiba-tiba bisa kolaborasi sama Irang. Oh iya. Ya gini. Pikiran kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa Irang? Ya itu yang namanya perjodohan itu. Kalau jodoh itu kan sudah jodoh rezeki. Ya sudah digariskan. Ya. Tapi waktu itu memang aku berpikir begini. Jadi kenapa aku ngajak Irang? Karena aku ngelihat, aku menangkap sesuatu yang powerful dalam diri Irang itu. Jadi memang aku udah lama pengen ngajak dia nyanyi. Oh gitu. Tapi di lagu yang apa belum tahu. Gitu loh, keinginannya udah lama nih. Keinginannya udah lama. Tapi belum ketemu jodoh lagunya. Belum ketemu jodoh lagunya. Dan memang di lagu kita Indonesia ini aku pengen situasinya powerful memang. Aku nggak pengen yang lenje kayak misalnya kan. Ya aku kan memang ini warnanya reggae gitu ya. Tapi aku pengen tampilkan powerful gitu. Reggae, musiknya genrenya reggae. Genrenya reggae, tapi jadi bisa jadi ada rocknya juga. Reggae rock lah. Iya, bisa roots rock reggae kayak atau apa kayak segitulah pokoknya gitu. Serah lah gitu ya. Pokoknya saya ingin tampilkan ini powerful. Gagah lah gitu. Gagah. Supaya apa? Supaya memang kita kembali lagi menjadi bangsa yang berani yang suci gitu loh. Proud to become Indonesian. Proud to be Indonesian. Ya. Gitu loh. Jadi nggak bisa kita tuh tampilkan istilahnya mau membangkitkan, menggelorakan semangat itu dengan situasi yang lemes. Ya. Iya kan, harus powerful itu. Nah, itu sebabnya kenapa aku ajak Irang. Iya. Ya, dia punya itu. Iya. Dia punya itu. Jodoh lah. Jodohnya. Nah. Jodohnya. Terus pas ngobrol sama Irang tuh, Rang, gue pengen gini. Terus Irang nangkepnya gimana? Wah langsung, sekarang pakai babi bu dia. Takis. Langsung berangkat langsung gitu. Berangkat gitu. Ya anda paling nggak gini loh. Aku tuh di sini banyak dapat manfaatnya gitu. Maksudnya kan satu sisi juga aku juga ya pengen juga gitu, kayak misalnya ngomong menampilkan Irang itu dia punya apa namanya, dia punya ciri khas yang berbeda daripada ciri khas dia sebelumnya. Ciri khas dalam teknis. Iya, dalam image, dalam karakternya dia. Jadi karakternya yang kalau misalnya ente ngelihat gini, si Chris Robinson ya. Chris Robinson Black Rose ya. Dia nyanyiin lagunya Bob Marley kan? Itu. Tapi dengan stylenya dia rocker ya. Tetap. Iya. Dengan stylenya, dengan ciri khasnya dia. Betul. Tapi kan sama sekali baru kalau dia rocker, ngerti, rock and roller, ngerti, dia nyanyiin lagu reggae kan gitu loh. Ya, jadi kita memperluas ininya lagi gitu. Jadi Uji ini ngelihat membangkitkan sisi lain dari iya, membangkitkan sisi lain. Itu. Ya. Itu maksudnya. Itu. Iya. Irang kan kita tahunya Irang tuh kan rocker Kan gitu. Makanya gue bilang ini grunge, anak grunge
lagu reggae gimana ini? Gimana tuh? Iya kan? Buktinya bisa gitu kan. Tapi seru jadinya. Irang bip ya. Iya. Bekas bip dulu. Maling channel. Tapi ini collab sekali aja atau dilanjutin lagi? Aku nih. Ya, Mak. Ya mungkin ya nanti nggak tahu dalam pokoknya gini dalam nanti lagu ini akan jadi aku bawa memang untuk campaign juga. Jadi dalam campaign itu aku lakuin adventure juga, untuk vlogging, terus mungkin ya sama Irang juga. Ya. Terus di sini kan aku kan disupport sama Zlatan Adventure tuh. Oh, Zlatan Adventure. Ya, Zlatan Adventure itu kan dia penyedia alat-alat outdoor gitu. Jadi dia ya kayak toko alat-alat outdoor. Terus dia, nah ini kayak gini nih dia produknya dia nih Zlatan Adventure. Ya. Ya ini Zlatan Adventure ini. Jadi Zlatan ini sebetulnya dia keren dia penyedia alat-alat outdoor yang keren. Dia memang bukan seperti produk-produk lain yang memang sudah besar ya. Established lah. Ya sudah established ya. Tapi kenapa saya milih dia gitu? Kenapa? Ya. Saya justru nggak mau memulai campaign ini dengan situasi yang industrial. Karena pada akhirnya nanti akan mengaburkan kemurniannya itu tadi. Gitu loh. Ya justru saya mulai dari yang begini aja tapi militan. Kasarnya gini, lu serius nggak nih? Iya kan? Kalau serius, benar-benar serius nih. Iya, ini pure gitu. Nah, nanti kalau misalnya ngomong udah startnya tentang industrial dulu, itunya kabur. Hilang nanti maknanya. Iya. Jadi aku justru malah menawarkan visinya terbalik. Jadi ini kemurnian campaign-nya, ini kemurnian langkah kita, visi kita. Nanti secara industri akan dampaknya. Karena pada akhirnya nanti kalau misalnya orang udah mulai cinta kepada alam, dia melakukan perjalanan, dia kan butuh tools tuh. Ya kan? Nah, toolsnya tuh penyedianya lah, lo nyediain Zlatan. Side effects-nya. Itu side effect-nya justru di situ. Kerennya gitu. Zlatan Adventure tuh produk dari jadi dia Zlatan namanya. Produknya Zlatan. Ya, Zlatan Adventure itu dia toko, tapi dia juga punya produk outdoor juga. Di mana tuh? Di Jakarta. Di Jakarta. Lebih tepatnya di mana ya, Pak? Di Cinere, dia ada beberapa toko dia. Banyak tokonya. Mungkin ada 5 toko dia mungkin. Dan dia support. Dia support, jadi pembuatan video klip ini mereka yang support. Iya. Karena mereka sevisi sama saya gitu. Sevisi. Jadi gini, kalau misalnya ngomong kita mau membesarkan produk ya, kita mulai dari kemurnian visinya dulu. Produknya nanti akan ikut. Betul. Bukan lo berdiri dari produk terus lo visinya, enggak gitu, kebalik. Visinya dulu, nanti produk. Nah, ini kan belum pernah dilakuin. Ya, so far setahu saya untuk produk-produk outdoor belum ada yang ngawalin ini. Gitu. Jadi kita yang ngawalin duluan gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. Seru ya. Di perjalanan Ji, kita tahu Ji ini kan gitaris. Gitaris ini, sangar ini. Ya. Terus Sangar. Kozi. Alas roban misalnya. Ini perjalanan ini bisa sampai ke sini prosesnya seperti apa sih? The Brur, saya kenal sih The Brur dulu ya, band ya. The Brur 2003 tuh. Ya. Coba menurut lo The Brur band apa? Coba. Band, sangar itu bandnya ya. Band akrobat. Menurutku band akrobat. Band akrobat. Sing akrobat sopo iki? Sampean sama teman-teman yang lain ya. Iya. The Brur 2003, 2005 aja kan? Iya, Kozi 2006. Kozi Beda 2006. 3 tahun ya. The Brur 2003. Dulu rilis EMI, gue ingat banget zaman gue di radio dulu. Kan pertama kali main di radio lu tuh, S Radio. S Radio di mana waktu itu? Kafe Tenda Semanggi. Kafe Tenda Semanggi ya, seru ya. Kacau itu. Lihat itu tuh dasar permulaannya tuh. Keren itu keren. Abis itu di acara lesehan musik. Lesehan musik. Di Kemang tuh. Aduh. Kemang kafe udah nggak ada itu. Itu makanya gue pas nonton itu akrobat. Akrobat, ya kan? Jumpalitan, aduh itu zamannya. Loh, sekarang itu ya ada fenomena baru loh main musik itu. Main musik itu bukan jago-jagoan sekarang, tapi kuat-kuatan.
Masih kuat kalau enggak, lu enggak perlu ngetop lu ya. Lu enggak perlu jago lu main. Misalnya lu main drum enggak perlu jago lu. Tapi kon kuat main drum 7 hari 7 malam coba ayo kon. Hah? Lu ya apa kon? Ya. Masuk Guinness Book of Record terus terkenal ya enggak? Loh, gak perlu main jago-jagoan, kuat-kuatan sak niki. Main gitar 5 bengi, 5 hari 5 malam coba. Ayo, lak moro ngetop kon. Itu The Bruce saya inget banget itu. Ya kan? Dapat materi dari EMI. Ya kan waktu saya itu MTV Most Wanted Artist of the Month. Artist of the Month pertama itu MTV. Gila. Makanya pas nonton ini siapa aja waktu itu soalnya siapa aja? Uji gitar, Uji, Uli, Upi, Utmon, Guava, Edmond, ya kan? Uli, Stanky. Iya. Itu dia. 50-50, Uli 50-50 sekarang. Habis ya, itu balik lagi dia. 2005 selesai. Cozy. Ya, kenapa dari rock gitu ke reggae gitu kenapa kepikiran apa? Kan melarikan diri dari kenyataan yang tidak nyata. Menjadi nyata. Iya, menjadi menuju ketidaknyataan yang nyata. Ya itu kan konsep kemerdekaan sejati. Kalau gua tahu. Awalnya itu The Bro itu si Om Uji ini datang, dia tuh sebetulnya gitaris reggae sebetulnya. Bandnya itu reggae sebetulnya. Oh, reggae awalnya. Tapi memang jago ngeblues, jago rock and rollan. Ada feel-nya. Nah, balik lagi ke asalnya reggae lah. Back to basic gitu. Betul tuh. Iya, itu kan kalau kita ngomong tentang idealisme itu kan kita kan bermusik yang ideal. Iya. Maksudnya yang ideal seperti kita yang istiqomahnya di mana gitu kan. Kalau udah di situ kita bisa nyaman, menemukan kenyamanan, ngapain kita jadi orang lain? Iya. Kan kita emang itu asli ini, masuk aja jadi orang liya mau. Masuk jadi orang lain. Masuk jadi orang lain. Masuk salah, sama jadi salah. Itu. Masa hijrah ke tempat yang tidak nyaman. Iya. Salah hijrah ya. Makanya, saya ingat gua waktu itu pas udah lama ketemu nih. Gua di Radio S waktu itu kan main di KTS, ada Bro di EMI, MTV, Most Wanted segala macem. Terus gua ketemu lagi di Kemang waktu itu, gua udah di Radio SK. Nih, lu sebutin aja radio mati juga ya kan. Boom ya. Ya kan. Gua tuh di Kemang. Terus Uji ngomong gini, aku punya lagu reggae tuh. Nyanyiin sambil bakar sesuatu lah. Kita tahu lah sesuatu itu apa kan. Jagung. Iya kan. Aku punya lagu. Pas dinyanyiin meong. Lu kok meong Ji? Kucing rasta. Oh iya. Belum rekaman itu gue ingat banget. Lo berarti ente saksi hidup. Alhamdulillah. Saksi sejarah. Iya kan? Lo lagu kok meong itu reggae dari rock, gua pikiran kok reggae gitu kok. Pak akustikan depan gua nanya akustikan. Mas lagu baru kali. Ini kayak gini. Itu kenapa makanya kok meong gitu lagu awalnya? Iya itu kan, jadi tuh gini loh ceritanya pas waktu awal-awal reggae itu udah mulai naik ya di Indonesia kan. Kan dulu kan ada Tony Q juga, Mas Tony, Jonas Tamara ya, ada Steven Trees. Iya, sebetulnya waktu itu aku juga udah nyiapin gitu loh, cuman artinya kan ya karena namanya jalan perjuangan itu kan sendiri-sendiri kan orang. Proses. Iya, jadi kan dia proses jalannya itu sendiri-sendiri gitu. Jadi jadi menampilkan confidence-nya itu kan namanya kalau karya itu kan kita kan perlu confidence ya. Misalnya ngomong kayak tadi tuh ngomong, Jal aku punya lagu ini dengerin. Aku sedang meraih confidence itu untuk itu. Jadi confidence itu nggak datang dengan sendiri kan. Jadi kayak aku ngomong nunjukin karyaku sama Daes, akhirnya kamu kasih respon, akhirnya semakin naik confidence-nya. Nah, itu kan dalam rangka untuk itu. Gitu kan sampai bener-bener
full ya? Full sampai yakin bener-bener karya itu memang bener-bener diakui sama orang. Nah itu kan juga perlu jalan kan, perlu pembuktian kan. Nah akhirnya ya nanti di perjalanan itu nanti yang konsis kan ketahuan tuh. Ya ini karyanya, warnanya, karakteristiknya, dia kan muncul itu nanti di situ. Ya kan? Lah justru disitulah asiknya gitu. Jadi kita tuh terus bisa nuangin karakter kita dalam karya kita tuh dan tidak menipu diri dan berkarya. Paling pasti gak menipu diri ya. Tapi yang paling asik kalau bisa menginspirasi orang lain. Iya. Itu penting. Itu karyanya berarti untuk orang. Berarti gitu. Nah, akhirnya sejak di musik reggae ini aku memang ngerasain dari awal ini musik militan ini. Ya kan? Suatu saat dia akan seperti kayak punya cabang di mana-mana gitu. Jadi karena mereka militan ya, mereka punya kesamaan feel. Jadi misalnya kayak sekarang kita di Bandung nih, tiba-tiba besok disuruh ke Papua, kita pasti nemu sohib di sana. Ketemu temen yang memang sama-sama orang yang pecinta reggae apa segala macem, gitu kan? Dan dia ngerasakan feel yang sama. Langsung brother itu. Ya. Dan pada satu titik aku pernah berpikir bahwa mungkin Indonesia ini bisa bikin Sumpah Palapa dari reggae juga. Iya loh. Gajah Mada. Iya, jadi Gajah Mada Sumpah Palapa melalui reggae, karena dengan reggae juga kita bisa bersatu. Tapi saya sendiri sebetulnya kalau sekarang ditanyain tentang masalah reggae, aku udah maksudnya reggae itu gak perlu dibahas mana asli nih. Itu reggae itu kan sebetulnya kan gitulah. Iya, reggae itu kan hanya sebetulnya genre. Yang penting itu sebetulnya apa isinya. Iya kan? Apa isinya? Yang mau disampaikan apa itu? Tapi kan misalnya orang cerita reggae kok isinya pantai, Vespa, meong, apa gitu. Ya, yang penting kan sekarang isinya. Nah, justru kekuatannya di musik reggae itu kalau kamu bisa menyampaikan sesuatu yang sangat berarti mungkin buat lingkungan lo, atau mungkin sesuatu tentang yang pernyataan sikap ya, terus campaign tentang kegiatan-kegiatan yang baik untuk negara ya, atau untuk bangsa, atau sifatnya menanamkan rasa cinta sama tanah air, kan akan lebih bermakna. Atau cinta dengan pacar yang dulu gitu. Ya bisa, kenapa enggak? Tahu seperti pacarku yang dulu. Lagunya Cozy Republic. Lah itu kan bumbu-bumbunya. Iya, masih benar. Jadi maksudnya tuh reggae itu semua cuman sebuah media. Iya, media. Sebuah media karena lagunya ya reggae kan asik dalam artian reggae pasti orang goyang lah. Iya, gitu. Pasti asik lah, tapi itu bisa menyampaikan sesuatu. Iya, bisa nyampaikan. Ada visi yang disampaikan. Nah, kalau cinta-cintaan itu kan bumbunya. Gitu. Tapi ada di baliknya, ada orang di balik bakwannya itu. Nah, itu daer. Itu daer. Kalau bisa The Brur itu kan fix dari awal sampai bubar personilnya tetap sama. Cozy Republic itu gua lihat sih uji doang nih. Karena pergantian personilnya itu ada beberapa nih. Kalau gue perhatiin ya, tapi ya berarti bandnya Uji nih, bandnya, kan? Cozy itu sudah solo sebetulnya. Iya. Apa gimana? Iya, emang sendiri ada project sendiri. Tapi aku nggak mau terikat dalam sebuah status itu band. Kayak atau Stephen the Coconuts kan ada namanya Stephen and the Coconut Trees. Ya itu kan orang punya masing-masing punya kebijaksanaan dalam berbirokrasi. Bastian Cozy ya, Bastian Cozy itu jadi Cozy Republic sama aja. Iya. Jadi aku nggak gini loh, ya main band itu kan bukan kayak orang kawin yang harus ada suratnya terus iya saya nikahi kamu kayak gitu kan. Main band itu kan chemistry apa gitu. Iya dia kan itu kan gentleman agreement kalau ngomong band. Itu justru menurutku malah justru ini kurang fleksibel. Ya ini aku kasih tahu nih buat band-band ini ya. Nah, itu contoh. Lo main band itu jangan kayak orang kawin gitu terus akhirnya nanti kalau kamu ndak sevisi atau ndak cocok cara mainnya apa terus akhirnya kamu jadi kayak merasa
apa ikatan moral atau apa, itu enggak kayak gitu musik itu. Musik is fun ya. Iya, musik itu Band ini is kembalikan pada ini aslinya, kita aslinya. Jadi kamu tuh bersenang-senang di situ, having fun, terus menuangkan karya. Kalau pada akhirnya nanti nggak cocok ya nggak apa-apa, kalian berpisah juga nggak apa-apa. Wong nggak main band kan masa nggak berteman kan nggak apa-apa. Iya kan? Justru itu membuktikan bahwa karakteristik lu masing-masing kuat. Ya. Dan uniknya lagi, Deddy Brul gitaris doang nih, Uji. Di Ozi konser nyanyi. gitar sambil nyanyi. Karena kesasar. Tiba-tiba Sesat di jalan yang benar. Iya kan? Memberanikan diri untuk menyanyi gitu. Karena nggak ada cara lain lagi untuk menyuarakan sesuatu. Kalau nggak disuarakan sendiri, masa disuruh orang lain yang nyanyi? Gitu. Iya, orang lain belum tentu ngerti apa yang kita maksud. Oh iya. Masalah suara gak enak, kok diusik gampang, nggak masalah. Ntar dulu Ada ya. teknologi. Iya. Tapi akhirnya kan enak kan? Enggak, gua tahu dulu waktu di Iya kan? The Brul nyanyi nge-backing, jangan. Iya. Ada D-nya ketebelan gitu. Iya kan. Dan itu kan sekarang saya buktikan di nyanyi ya kan. Sedap ternyata. Kan gitu. Masuk. Iya, jadi masuk nol lah. Tapi uniknya ini, selain gitaris nih, Uji nih adalah talented yang bisa mereparasi dan memproduksi. Kalau gua gitar. ngerti itu, karena gini, gua bantu jawab J. Iya. Dia ini Hah? sangat menyayangi barang yang dia punya. Gitu. Betul. Iya, Dia pasti. bisa itu istilah tuh itu bini istri kedua dia lah. Gitar itu jangan sentuh gitar dia kalau gak ngerti. Nggak boleh ya. Tapi emang awalnya emang dari mulai Dan dia main mengerti ngeband, banget akhirnya gitar. Ya masa istri lu mau disentuh-sentuh orang Iya. gimana ya? reparasi sendiri. Masalahnya apa istri lu? gua banyak. Gitar tapi nyala Gitar. Dalam artian gitar. Cuman awalnya adalah emang sebelumnya emang udah seneng untuk mereparasi gitar apa gimana. Ini loh sebetulnya itu tuh bukan letaknya pada di seneng atau mereparasi gitar apa. Kalau kamu mencintai sesuatu itu jangan Nah, itu setengah-setengah. Nah, That's the point. Gitu loh. Mau bukan dirawat. gitar ya, mau motor, mau apa, mau kamu Dirawat. cintai, ketahui dengan setahu-tahunya. Makanya jangan dukung-dukung siapa yang kamu nggak tahu kamu dukung. Itu tadi. Jadi dulu gini kalau di Atau studio. berbuat sesuatu yang kamu nggak ngerti kamu lakukan, jangan gitu. Jadi dulu gua gini kalau di studio. Waktu studio lama kan The Brul di Kana kan dulu recordingnya. Ada gitar yang gak enak. Kasih pinjam aja ke Uji. Pakai Ji, manggung pakai aja. Nanti balik-balik pasti jadi enak. Gitu. Ya itu kan karena dakinya. Pokoknya dia pasti oprekin saja dia udah ya. Saya ambil lagi. Sekarang gini ya. Pada tahapan tertentu. Yang namanya manusia itu kalau merusak itu kan paling gampang ya. Iya kan? Tapi kalau memperbaiki ya coba. Iya. Ayo. Istilahnya gini, kalau kamu menyakiti mudah, tapi menyembuhkan. Nah, kalau kamu jadi orang yang bisa menyembuhkan, itu kamu menjadi levelmu itu beda gitu loh. tapi jarang loh Ji, gitaris yang bisa mereparasi gitarnya sendiri dan mereparasi gitar orang lain tuh jarang. Loh, karena aku kan cuman sebetulnya awal mulanya pengen beramal lah. Kalau masalahnya kan nanti ya jadi profesi ya terserah orang yang ngasihin kan gitu kan ya. Iya. Tadinya kan cuman mikir kalau misalnya gitarmu enak kan kamu seneng bahagia kan melok bahagia kan gitu. Iya, ikut bahagia ya. Iya toh kan gitu ya. Tapi kayaknya sekarang ini aku udah nggak banyak waktu untuk Oh gitu. iya karena maksudnya Reparasi begitu. Lu sampai bikin kan Ji? sampai Bikin. dulu. Sampai bikin. Ya artinya gini, itu kan kita sudah tembus batas-batas itu Iya. kan. Artinya kan lu ngomong nggak usah ngomong branded, nggak usah ngomong ini. Kamu sudah tahu gitar yang enak, gitar nggak enak kayak apa. Nanti pada akhirnya kamu pakai gitar apa aja nggak masalah, sudahlah. Gitu loh. Itu kan udah nggak jadi batasan tembok lagi gitu loh. Kamu harus pakai ini atau kamu harus pakai ini, udah bukan tembok kita lagi tuh. Kita udah nembus itu. Kalau Kong bilang gimana tangannya? Bongki. Iya, gitu loh.
Cuman rasa itu kan harus dibangkitkan kan. Rasa confidence-nya lu semua itu datang dari diri, dari dalam diri. Iya kan? Saya ganteng ya ganteng aja. Apa ya? Iya. Ente iku ya kan. Iya kan kayak sama. Ini dia kan. Ente ganteng ya ganteng aja. Kok dikabeni apa ganteng gitu. Iya. Nah, Uji Prasita nih radio gua pas ada radio S dulu Uji, ingat enggak? Di radio M97 nih radio udah meninggal juga tuh radio kan, radio klasik rock. Uji nggak mau pulang. Nggak mau pulang habis interview radio nggak mau pulang. Iya kan? Aku di sini aja katanya. Arahnya pulang. Nyaman deh. Nyaman deh. Debrur waktu itu masih zaman Debrur. Pulang. Iya kan? Ya, pulang. Aku di sini aja. Terus itu lu MD-nya Bang. lu MD-nya. Oh, ini gila ini masalah. Iya gila. Karena kecintanya sama lu tuh Bang. Lu iya. Aku tuh sangat mencintai kawan-kawan tuh, Stal, percayalah, trust me. Kalau enggak kita enggak akan ketemu lagi nih sekarang. Suguhannya lumayan. Ya kan? Suguhannya ya ada arti yang ya waktu itu. Tapi itu emang ya, itu semua sahabat-sahabat kita semua itu gila itu. Iya kan? Itu perkumpulan orang-orang yang berkarakter itu, Jal. Tapi kalau enggak berkarakter disuruh pulang aja. Tapi waktu itu pernah cerita, aku nih ke Jakarta aku gak niat. Aku ingat banget tuh niat itu. Omongan itu, aku nih gak ke Jakarta tuh gak niat. Ya kan dari Malang ya waktu itu. Cerita itu. Ya kan? Boleh ceritain enggak kenapa gak niat itu ke teman-teman? Awalnya Ya, kenapa kok gak niat? Gini, soalnya ini aku sedikit mau berbagi. Sharing aja ya. Sedikit mau berbagi tentang motivasi ya. Jadi ya namanya dulu tuh waktu masih muda ya. Tapi ya sekarang ya masih muda. Tetap ya. Karena saya Highlander. Jadi kan dulu tuh ya cita-cita, keinginan itu kan ya namanya pengen berkarir musik ya. Berkarir musik di daerah itu sudah mentok, sudah nggak bisa ngapa-ngapain Di ya. Malang, waktu itu kota Malang. Aslinya emang asli kota Malang ya ujinya. Bukan Malang kan. Ya sudah mentok, ya pengen menembus batas-batas itu lagi kemana? Hanya ke Jakarta kan. Oke. Aku tuh udah ke Jakarta udah berapa kali, udah nawarin demo. udah berkali-kali. Berkali-kali. Demo. Nawarin demo apa segala macam. Demo band. Mau sama bandku di Malang dulu. Malang apa namanya? Titik-titik lah. Nyanyi juga apa gitar doang? Enggak, gitar doang gitu. Tapi memang waktu itu memang yang bikin semuanya lagunya aku gitu. Nah, dari situ waktu itu motivasinya adalah ingin berkarir, terus ingin sukses, ingin ya mungkin ya dalam tanda petik ya kesuksesan itu mungkin bisa famous atau apa gitu ya waktu itu ya. Iya waktu itu. Ya. Tapi pas waktu nyampe di Jakarta, begitu masuk Jakarta mules perutku. Ngelihat jancuk gedung-gedung segini tinggi-tinggi gini, macet kan cuma masuk Jakarta. Nek bisa bakso ubur itu jam 9 macet mules perutku. Mules perutku dah waktu itu. Jancuk gitu kan. Tapi aku bertahan ya, maksudnya bertahan, nawarin demo, balik lagi ke Malang. Kayak gitu lah berkali-kali. Iya, jadi kayak semakin dikejar semakin nggak dapet gitu. Oh gitu awalnya. Iya. Itu makanya nih gue bilang ini salah satunya. Akhirnya nggak niat ke Jakarta gitu. Iya, akhirnya aku mikir gini, coba tak sederhanakan aja ekspektasiku. Oke. Pokoknya dimanapun aku berada, sampai kapanpun aku akan tetap main musik. Apapun yang terjadi. Jalan aja dulu. Iya. Jadi kan itu kan tak sederhanakan dan ekspektasiku ya, bukan ekspektasi ingin famous, bukan ekspektasi ini. Nah, jadi itu kan lebih murni itu sebetulnya jatuhnya. Nah, sebetulnya dari situ tuh kita bisa tahu gitu loh, kalau misalnya ngomong kita berkesenian itu, kita tuh yang paling penting itu motifnya. Ya, ini tak ceritain latar belakangku dulu ya, jadi nanti sambungannya ke situ. Jadi motivasinya tuh apa? Lu berkesenian. Kalau motivasinya lu nih kayak sekarang nih ada YouTuber cover-coveran apa segala macem. Kalau misalnya lu motivasinya kepingin terkenal,
oke, mungkin kamu akan bisa dapatkan atau juga mungkin tidak. Ya. Pertanyaannya, iya lek kon terkenal, lek kon gak terkenal, terus ya apa? Iya, iso gendeng juga aja. Iya, bisa gila juga. Stres, ya? Karena diuber dengan obsesi itu Ya. tadi. Atau mungkin ingin mencari uang. Iya kalau dapat uang. Kalau udah dapat uang, masihkah tetap main musik atau masihkah tetap berkarir? Ya, dari situ kita bisa lihat itu durasinya. Atau mungkin bisa jadi aku pengen band-bandan gara-gara pengen cari cewek misalnya gitu. Ya kalau dapat cewek, kalau udah dapat cewek berhenti band-bandan, ngantor besoknya kan gitu ya. Nah itu kan jadi motivasi. Nggak salah sih sebetulnya, cuma jadi motif gitu ya. Artinya kalau atau juga memang ingin mengabdi kepada seni. Nah, kalau udah ngomong ingin mengabdi pada seni, apapun yang terjadi, kata kon dipecat tekan bandmu, kamu ndak sukses, tetap kamu bodo amat. Nggak ada urusan, kamu tetap berkesenian dimanapun, apapun yang terjadi, kayak gitu. Nah aku akhirnya berpikiran sederhana tadi ya, bahwa tak sederhanakan, udah aku dimanapun aku tetap akan main musik. Nah justru malah aku berpikir kayak gitu, malah datang kesempatannya. Itu kesempatannya datang awalnya gimana tuh awalnya pas jadi ada dulu kan. Iya, tapi kan sebelum itu kan aku kan dari Malang itu, jadi aku punya sahabat di Malang itu temennya anak-anak bunglon, temennya Gico, temennya Gico dari anak-anak itu. Nah itu sahabatku di Malang ngomong, lu ikut gue aja tuh, anak-anak bunglon lagi main di Surabaya tuh, waktu itu, ya kan, lu ikut gue aja. Oh ayo berangkat, jadi ke Surabaya, dari Malang ke Surabaya aja guys. Surabaya, lihat mereka lagi main, wah asik nih bener, akhirnya dikenalin, ngobrol. Anak-anak Bolon tuh pulang, si Gico ikut gua ke Malang. Ikut Gico gitaris. Gico ikut ke Malang. Ya, pas ke Malang dia waktu itu aku baru mau buka workshop gitar nih. Aku kan ya punya simpenan gitar, efek apa. Terus Gico ngomong, "Waduh kalau gitu lu bantuin gua aja nih, gua mau rekaman nih. Bunglon album kedua waktu ya guys ya. Album kedua, pertama biru terus kedua hijau. Iya, album kedua itu. Ya, jadi kok lu bantuin gua aja. Ini asik nih. Ini asiknya di situ tuh anak itu tuh. Jadi tiba-tiba yaudah gua ikut. Karena Melo di Jakarta. Melo nang Jakarta, tidur di rumahnya Derry gitu. Tidur di rumahnya Derry ya, tiba. Iya. Sebelum ketemu Edmond itu masih aneh ya, belum ketemu Edmond. Abang brother Derry. Iya, abangnya Derry ya kan. Belum ketemu Edmond waktu itu. Aku di situ. Terus habis gitu ada kabar bahwa Bunglon ini mau rekamannya di Bandung, Dais. Iya. Di Bandung. Iya, kita rekaman di Kana Musik. Apa Dais waktu masih muda. Arafat masih muda, kita semua masih muda waktu itu berarti ya. Dan itu pertama gua megang recording itu Bunglon. Oh gitu. Ceritanya. Nah, ini di Kana Musik ini yang paling istiqomah ya Dais doang ini. Nah, itu di situ tuh. Sotoy kepot itu di situ. Ini gara-gara itu. Ini sejarahnya itu. Pas berarti ya. Iya, itu. Makanya kita berkumpul lagi. Datang nang Bandung ya habis itu ya. Ya, habis gitu rekaman apa segala macam. Nah, akhirnya ketemulah sama Edmond kan dikasih tahu sama Gico, ini ada gitaris ini dari Malang nih. Lu katanya mau nyari gitaris kan, waktu itu kan main gitar kan si Mori tuh. Dikeluarin ini gara-gara wakap kan ya. Gara-gara wakap nyolongan. Amarum. Wah, sumpah Gus. Iya, akhirnya dikenalin sama Ana. Audisi Jal. Audisi Mas. Ya, uling audisi aku. Uling. Ada gengnya dulu ya. Uling audisi gitu. Audisinya gini lagi. Lu punya lagu nggak gitu kan? Ya, punya lah. Main. Ya udah, gue terima. Diterima langsung ya kan. Ada akad itu. Iya udah diterima. Weh. Lagu masalahnya. Iya, harus mulai berproses itu. Proses bla 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 sampai akhirnya
keluarlah itu. Jebul itu saya nggak bawa, saya mendadak sudah datang, kalau nggak benar tanda tangan. Cacu. Kaset, zaman kaset waktu itu ya. Aku kawasan masih punya itu. Sama Kozir Public juga. Itu 20 tahun yang lalu itu. Nggak berasa ya. Ya itu akhirnya ya udah itu akhir ketemu terus jalan itu. Akhirnya terus Jakarta terus ya. Iya, dari awalnya ndak niat akhirnya jadi jalan. Niat. Jadi jalan karena motivasinya kan sudah beda tadi kan. Nggak diniatin lagi. Iya, tapi iya. Jadi kita niatnya memang karena aku harus bermusik aja dimanapun berada gitu doang. Udah. Patin Jakarta. Ya wis gak ngurus masalah famous, gak ngurus masalah punya kaya dari main musik, udah nggak ngurus itu lagi udah. Tapi kan Bang Sam, rata-rata yang band-band yang ya kalau di luar yang edan-edan itu dia emang nggak berpikir gua nggak pengen terkenal, nggak gitu. Awalnya seperti itu, betul. Gua ingat wawancara si apa Nirvana tuh. Bang Sam nonton nggak? Nirvana ya. Lu kebayang nggak gini? Enggak, gue cuma bikin musik doang. Iya. Tahu begini gue juga kaget. Iya. Iya. Tiba-tiba ya kan? Memang begitu. Tiba-tiba The Bro rilis EMI. Waktu itu masih ada EMI record di perwakilan Indonesia. Waktu Dan sama sama Bung Lona EMI juga. Iya kan? Sama Bib juga waktu itu. Bib juga. Sama Bib juga. Bib itu kalau nggak salah. Waktu itu ya. Nama Bib itu resmi ya di Karena Musik. Itu ya resmi ya. Situ ya. Iya. Iya, The Bro. Gue bilang Karena musik ini legend juga. Legend ini ya, legend di Karena Musik ini. Gila. Oke. pas rilis itu gue bilang, wih sangar nih band, gue bilang, iya kan? Sangar ini, ya. Akrobat, ya kan? Om Sam masih gondrong waktu itu. Waktu itu udah lah pokoknya kita seru-seruan aja kan. Iya. Masih muda semua kita soalnya kan waktu itu. Itu perjalanan panjang itu, tapi 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu itu. Jadi MTV. Tapi sedap juga nih. 20 tahun yang lalu kan. Ini hari merdeka nih sekarang ini. 20 tahun yang lalu kita mengenang 20 tahun lalu ini perjalanan seorang Bastian Kozy. Bastian Kozy yang terkenal sebagai pertemanan sebagai Uji. Dan sekarang dia bikin sebuah karya yang mengajak kita semua untuk merdeka. Nah itu. Iya. Mencintai kembali tanah air. Mencintai tanah single air ya. kita. Iya, single. Sebetulnya gini Dais, ini sekarang nih ya kalau aku bilang ini udah enggak zamannya bikin album nih kalau aku bilang ya. Karena album itu kan sebetulnya tuntutan dari industri aja sebetulnya karena biar bisa dijual fisik, musik ya. Sekarang itu kan udah gak zamannya record label dengan zaman gitu. Ya kan? Sekarang itu karya musik itu adalah menjadi journey, menjadi perjalanan hidup ya. Jadi pas waktu dituliskan, pas waktu dikeluarkan itu menjadi perjalanan hidup kita, jadi nggak perlu pakai album gitu. Tapi nanti pada ujungnya nanti yang aku rilis ini tak jadikan satu dalam sebuah album. Namanya judulnya Revolusi Romantis. Oh, dari awal sebelumnya maksudnya. Jadi enggak, kan albumku kan udah mau 3 nih. Yang pertama kan Republik Uye. Ya, yang kedua Cinta Republik ya. Republik. Yang kedua Cinta 17-an. Yang ini sekarang nanti Revolusi Romantis. Revolusi Romantis ini tak bikin sebelum ada cerita gonjang-ganjing tentang negara ini sebetulnya. Tapi aku udah yakin nanti suatu saat akan revolusi. Entah dengan cara apapun ya. Ya kalau versi aku dari sudut pandang seni, dari sudut pandang seniman gitu. Jadi aku ya itu tadi campaign tentang Indonesia, revolusi romantik atau romantika revolusi ini? Enggak, revolusi romantis. Jadi revolusi yang dijalankan secara romantis. Jadi dengan keromantisan kita sebagai orang-orang Indonesia, bukan revolusi kan sebagai misalnya ngomong revolusi yang beraliran kiri atau beraliran kanan loh. Kita ini bukan siapa-siapa, bukan ikut-ikut kiri, bukan ikut kan, kita ya kita. Dengan penuh keromantisan kita sebagai orang Indonesia. Indonesia kan romantis loh. Itu nyambung tadi dari yang omongannya, bahasanya kemerdekaan itu menempatkan diri di posisi masing-masing, istiqamah di situ, saling menyayangi. Iya, kan gitu. Jadi merdeka itu total. Jadi semua insan di Indonesia ini punya kemerdekaan tentang apa yang menjadi jalan pikirannya. Terus
kalau misalnya dia sudah mulai naik menjadi skala besar, dia menjadi permufakatan. Kan salah. Mufakat ya, musyawarah untuk mufakat. Ya, Pancasila tuh ada di situ. Ada di situ. Jadi kita bicara esensi nih. Esensi ya kan, selama ini kita tuh nggak masuk ke dalam esensi, kita masih di surface, di permukaan. Itu tentang ngomong persatuan Indonesia, tentang keadilan sosial, tentang kerakyatan di kebijaksanaan. Semuanya yang dilakukan dalam Indonesia ini bertentangan semua itu dengan Pancasila. Ya, nggak mufakat itu ya. Nggak mufakat. Pemilu coba, pemilu mufakat nggak? Ayo. Nggak mufakat. Pemilu itu bertentangan dengan Pancasila, pemilu itu. Dewe-dewe. Lo kan orang perwakilan untuk mufakat, kan baru mufakat kumpul lagi mufakat nggak gitu? Oke. Lagi dikongkon pemilu. Pemilu kan bukan permufakatan. Kalau kata Arek nggak mufakat. Nggak mufakat. Apa Rek? Iya. Iya kan. Persatuan Indonesia, ya kan. Persatuan. Oh iya ya. Pokoknya gitu ya. Jadi kita tuh nggak perlu bersatu ya sebetulnya. Cuman kita perlu kemampuan untuk mengolah perbedaan aja. Singkat kata, ini kita tampung semua. Oke. Apa yang mau disampaikan nih buat teman-teman di luar sana? Oke. Buat sahabat-sahabat seluruh Indonesia, mulailah menyadari untuk mencintai tanah air kita dengan mencintai keindahan alam, surga-surga yang tersembunyi yang masih banyak di Indonesia. Kalian bisa nikmati semuanya itu. Nikmatilah dulu, nikmati sampai pada akhirnya kalian bisa mencintai Indonesia dan menjadi manusia Indonesia yang sejati, seutuhnya, berani dan suci tanpa pengkhianatan. Cinta kamu, kita Indonesia. Mantap. Thank you Om Uji. Terima kasih Ron. Oke. Ini kalau kita terusin akan tambah panjang. Iya. Nanti sampai di sini dulu. Ya, thank you very much. Thank you very Thank you, much. sukses selalu untuk Kana Musik ya. Thank you. Apa tadi sotoy kepot ya? Sotoy kepot. Sama Latas, makasih ya. Sotoy pelaman ya. Ketemu lagi di kepot dan sotoy. Sotoy. Karena musik. Kana Musik.